Maaf bos ya. Gimana sih Pak? Karena Bapak kagak bantuin saya bikin promosi nih. Gara-gara apa namanya tuh promosi saya sendiri, saya jadi kehilangan pelanggan. Tanggung jawab Pak. Kalau begini caranya saya juga boncos Pak. Lah mana saya tahu. Yang boncos Bapak berdua, kenapa jadi saya yang disalahin? Lagian kan yang tahu kesalahan buat promosi usaha Bapak ya Bapak-bapak ini. Kenapa jadi saya? Pokoknya salah Bapak, fix no debat. Bapak yang salah, gara-gara kemarin Bapak kagak bantuin saya bikin promosi. Saya Pak yang diparahin sama suami-suaminya. Cuma gara-gara ngirim pap doang, apaan lakinya pada bawain benduk. Bapak juga mikir dong Pak. Masa karena saya iklanin gratis apartemen setiap pembelian kusen saya, apartemennya dijadiin sarang open BO, mana saya juga ikutan lagi. Coba Bapak pikir. Jadi salah saya nih? Ya iyalah. Gimana? Lah sekarang begini Pak, Bapak kalau bikin promosi dipikirin dulu dong sebab akibatnya. Setidaknya Bapak kalkulasi, jangan main langsung gas baik. Awalnya juga saya kira fine-fine aja Pak. Lah emang lakinya baik posesif. Apaan? Malah saya Pak yang diganjenin. Saya mah pusing diganjenin. Coba dah sini saya lihat player Bapak dah, yang Bapak kirimin tuh papnya ke ibu-ibu pelanggan Bapak. Nih saya kasih lihat, Spaghetti. Masuk cuma perkara ngirim pap doang aja sampai marah laki-laki ini. Astagfirullahaladzim Pak, lihat no, orang player saya biasa aja. Iya, flash sale ya? Iya. Kok kenapa marah ya? Lah saya kagak tahu. Jelas aja dia marah. Kenapa emang? Lu lihat nih, lu nulis apaan coba? Pak, saya cuma nulis, Bu, karaoke yuk, saya punya voucher gratis nih. Lu udah begitu doang. Iya marah jelas. Laki siapa yang kagak marah, bininya pengen diantuk di karaoke. Ah, lu. Itu mah suami-suaminya marah gara-gara Bapak punya usaha malah promosiin usaha orang lain Pak. Kenapa nggak Bapak promosiin tempat Bapak buat jadi karaokean sama tuh si Ibu Arpan? Berdua lagi, rolling door ditutup. Pasti kemungkinan suaminya marah kecil Pak. Berarti kemarin saya salah Pak. Kenapa kagak dari kemarin aja kayak begitu ya? Coba Bapak pikir, kalau misalkan Bapak karaokean udah ngokos berapa? Mendingan Bapak karaokean di toko Bapak privat, lebih hemat biaya. Itu baru namanya rajin pangkal pandai, hemat pangkal paha. Kalau ngomong ada beneran dikit lah Pak. Ini sebenarnya lagi pada ngomongin strategi pemasaran, apa lagi pada ngomongin buat ngakalin bini orang sih? Dia gue bener. Sambil menyelam minum susu ngocok melulu, lah kan enak. Pak, innama amalu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat Pak. Kalau niat Bapak udah buruk begitu mah, ya orang bakalan Pak. Sampai ke sono juga bangsat dah. Al halalu bayin, wal haramu bayin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Bapak jangan pada kagak jelas dah.
Kiri sama kanan mau dibentak juga. Berlaku juga nih Pak Cik Bos. Saya salah. Saya minta maaf. Sudah keluar jauh nih. Saya pengen balik lagi ke jalan yang lurus. Makasih. Makanya jangan main di belokan mulu Pak. Nikung ini orang mulu kan jadinya. Bagus Pak, udah sadar. Senang saya melihatnya. Lantas gimana nih Pak usaha saya? Kemarin saya udah promosiin beli kusen gratis apartemen. Sekarang saya malah boncos. Coba kita pikirin jalan keluar deh. Alas ya boy. Saya udah bilang kan kemarin. Promosi kudu tetap aman. Kudu nih Pak, kudu di jalur yang aman walaupun nantinya kagak aman nih. Belum lagi Pak, bini saya marah mulu sekarang gara-gara saya jarang balik. Ya iyalah istri bos marah. Si bos aja betah di apartemen yang E-nya 3 ono. Emang sih kagak tahu si bos ngapain di sono. Loh, saya kan ada kerjaan buat masang instalasi listrik. Gimana sih? Ya ilah. Pakai instalasi listrik segala. Iya ono, wadah sampai pada kesetrum kan sama tiang listrik Bapak. Bukan kesetrum, kesengat namanya. Jelas aja sih itu boncos. Orang ngecas mulu. Kita di sini kan kumpul untuk meluruskan visi misi kita lagi di usaha masing-masing. Sekarang Bapak bantuin saya nanti juga bantuin Bapak. Bapak kan pada ngerti nih. Oh, misalkan saya dapat 3 juta nih. Berarti promosinya 2 juta gitu. Ya jangan begitu juga Pak. Bisa Bapak punya penghasilan 3 juta. Ya barang-barang 10% lah Bapak sisihin buat promosi. Medit amat biaya promosi cuma segitu. Ntar kalau malah kagak balik modal bagaimana? Pak, promosi nggak cuma soal sekadar langsung balik modal cepat Pak. Itu bisa menaikkan nama usaha Bapak. Kalau mau cepat mau bawa pesugihanannya. Kalau soal nama mah tenang-tenang aja. Nama saya udah terkenal di omongan saya. Nama usaha Pak, bukan nama Bapak nih. Emang lagi seberapa berpengaruh sih nama Bapak di pasaran? Emang Bapak Kim Jong Un? Kalau Bapak kagak percaya, tanya no orang-orang di pasar. Siapa yang nggak kenal Baron bin Nahrawi, centeng paling ceria? Tanya. Iya Bang Ceria, yang gak pernah sedih, mantep dah rasta para uye ente. Nah, konsepnya sama Pak. Ini kan Bang Ceria udah paling terkenal nih di pasar. Sekarang gimana usahanya si Bang Ceria lebih terkenal namanya di pasaran? Itu dengan apa caranya? Dengan promosi. Lalu ngerti orang? Oh begitu. Ya udah, kalau memang itu fungsi dari promosi, nggak ada salahnya kita coba. Buat anak jangan coba-coba. Kenapa jadi jangan coba-coba buat anak? Ya, begitu dah pokoknya. Harusnya cobain aja. Emang pengen enaknya doang si bos mah. Maksud saya jangan coba-coba Pak buat anak perusahaan. Kudu dianalisis dulu. Ngerti? Bukan begitu Pak Mejo? Betul itu. Analisa bertujuan untuk promosinya menjadi tidak sia-sia. Sebaiknya besok pagi tolong bantuin saya buat rancangan kegiatan promosi untuk bulan ini ya. Saya lupa, pasti nggak akan bisa. Pak, jangan mentang-mentang Bapak atasan kami bawahan. Seenaknya membungkam omongan orang kayak gitu. Kami rakyat kecil juga berhak ngomong dong. Masih kagak ngerti aja. Coba aja ngomong. Gua topin lo kalau bisa jawab nih dia bocah. Spikey, ayo dong ngomong. Jangan mau ditindas sebagai bawahan. Duh, kenapa sih Spike? Please lah, ayo ngomong. Bukan sengaja sama gua. Sebagai bawahan, ayolah angkat bicara. Mau lu semangatin sampai nenek gue hidup lagi tuh, kagak bakal bisa. Spike itu bisu, makanya nggak bisa ngomong. Bukan karena gua ngebungkam dia, kagak. Begini nih, bentukannya begini. Dia anak kesayangan gua. Jadi tolonglah, please don't judge a book by the book. Oh begitu ya Spike. Maaf ya kalau begitu. Tapi nggak apa-apa Spike. Biar kata lu bisu,
Setidaknya lu dihindari dari dosa-dosa ucapan. Deh, itu biji kedelai kita bangunin. Malika, bangun lu. Udah ngomongin apa? Nggak tahu dia ngomong kagak orang. Ya udah, pokoknya cewek zaman sekarang Spike itu demennya cowok yang kagak banyak ngomong. Kesannya cool. Ya elah udah begitu banyak tingkahnya, heran bener gua. Wajar Pak dia begitu. Bininya 7. Cuma sayang kemarin tuh habis kecelakaan. 1 tewas, 2 luka-luka, 3 luka ringan, 4 sehat, 5 sempurna. Lah, nama 7-nya? Jadi bini saya. Gaprak pala lu. Nih. Gaprak. Dah. Siap. Ada janji lagi. Sama siapa? Ya saya Bu Herman. Buset dia lagi. Lah, Mau kemana? ente doyan kagak ngeliat foto profilnya? Doyan. Nah yaudah, cuma jatah saya dulu. Kalau mau digilir baru. Mau kemana? Saya mau staycation dulu. Lakinya lagi biasa. Nyari masalah. Udah tahu. Tadi udah dibilangin. Dah, nggak usah Mau berisik. strategi pemasaran apa mau strategi ngakalin bini orang? Spikey, gas. Anak SMP masih banyak juga. Buset, udah gue cabut ah. Ya, tenang. Ayo. Ayo. Baik lo bang. Sukanya sama ibu-ibu. Gua bukan main. Si dulu kita Kelandang aja ono kan. emang juga. Jangan tawa lu, gamparin. Fix no debat. Gara-gara muka lu jadi ngeliatin gua. Terus cok ah. Bang. Jelas. Biasa maksiat. Strateginya Allah. Mata lu aja merah, Black. Itu tandanya kangen mem. Apartemennya jadi dijadiin sarang BO. Sarang open BO. Sama sekali udah nggak. Emang suami-suaminya yang pada posesif. Muka lu jangan kayak banget. Biar bisa sambil menyelam minum susu. Aduh, salah. Innamal amalu bin Nama amalu bin niat. Wal halalu bayin. Ya, halu ya. Oke. Belum lagi bini saya marah mulu lagi karena saya jalan. Saya kan ada on. Action. Yuk. Mangga. Oh begitu. Ketawain. Ketahuan. Kenapa jadi jangan coba-coba buat anak? Gimana sih? Buat anak jangan coba-coba. Buat anak. Action. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba buat anak. Itu boleh tuh. Itu aja tuh boleh. Coba buat anak. Iya benar. Iya. Udah nahan. Jangan coba-coba bikin anak perusahaan, Pak. Jangan coba-coba buat anak usaha. Coba-coba anak perusahaan. Maksud saya jangan coba-coba bikin anak perusahaan, Pak. Kudu di. Emang buat. Bikin. Oh. Maksud saya jangan coba-coba bikin anak perusahaan. Masih aja bikin. Bapak saya atasan. Saya bapak. Anjing tahu. Main bungkam aja. Kita merasa. Bapak sih bisanya gitu bungkam anak buahnya ngomong. Masyarakat bawah juga bisa ngepet. Goblok.
Biar kata lu bisu, setidaknya lu dihindarkan dari bobo. Apa?